Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Coki Slow. Oke guys, di kesempatan hari ini saya mengerjakan mobil Alphard. Nah, ini kendalanya bunyinya kasar ya. Suara mesinnya kasar. Oke, jadi kita turunkan mesinnya dan juga maticnya. Bermasalah juga guys, ini mobil Alphard tahun 2012. Maticnya juga ngejeduk dan mesinnya suaranya kasar. Nah, maka dari itu kita sekalian kita turunin full mesin dan maticnya ya. Hal pertama yang saya kerjakan adalah fokus dengan mesin ya, karena mesinnya bunyi kasar. Nah, lalu setelah mesinnya sudah selesai, nanti baru lanjut kita mengerjakan matic. Kita belah, kita bongkar bodi valve. Nah, ini kita turunkan dulu mesinnya dengan katrol ya. Nah, ini guys udah turun mesinnya. Oke, nah ini penampakannya. Nah, lalu nanti maticnya kita belah dulu ya. Nah, ini akan kita belah total sampai seher kita copot dan kita periksa. Nah, penyebabnya yang kasarnya di mana, ataupun bagian seher, bisa jadi bagian metal, bisa jadi bagian metal jalan juga, metal duduk. Oke, kita buka dulu covernya. Cover atas sudah kita buka guys, lalu kita buka cover samping ya, depan. Oke, poli-polinya kita buka dulu pelan-pelan guys. Nah, ini penampakannya noken aja. Nanti kita menggunakan top 1 dulu guys. Nah, ini baut cover kita buka dulu. Nah, baut poli kita buka dulu. Oke, nah ini covernya, polinya kita buka dulu guys. Ini padahal mesinnya tahun muda ya, kenapa bunyi kasar? Nah, ini penyebabnya karena tidak terawat, pergantian oli mesinnya dan juga oli maticnya. Nah, ini matic kita sudah belah ya. Nah, kita ganjel, lalu kita buka bagian baut keras depan, poli gede ya. Oke, kita copot polinya. Nah, kita copot, dia ada sepi, namun sepinya nempel guys. Semuanya bocah kita kendorin, water pump juga kita copot semua karena menghalangi covernya kalau kita tidak copot. Nah, ini bagian atas bocah cover tuh biasanya bawa 14 12. Kita buka semua covernya. Nah, dan jangan lupa bagian bawah karter kita harus copot dulu guys, karena kalau bagian bawah kita tidak copot, jadi kita tidak bisa membuka cover bagian samping. Karter bagian bawah kita copot dulu. Nah, olinya sudah kita buang ya tadi ya. Nah, ini penampakannya. Oke, bawa 10 bagian bawah, bagian karternya bawa 10 kita buka semua. Nah, kita getoknya pelan-pelan karena dia sangat keras. Ini lemnya lumayan keras guys, pelan-pelan kita ketok. Nah, ini penampakannya. Nah, ini olinya udah hitam banget. Nah, perawatannya padahal tahun muda ya guys, jangan tiru ini guys. Nah, ini pompa oli bagian bawah. Nah, oke, ini penampakannya pompa oli bagian bawah. Lalu kita, sebelum kita membuka bagian samping, nah kita harus tahu ukuran selah noken as. Oke, bila mana terjadi noken as, kita ukur itu sangat longgar, itu bisa menyebabkan bunyi kasar juga guys. Kita ukur pakai puller ya, mulai dari 10, 15, 20 dan 25 kita ukur urut. Jadi nanti kita pas nyekir klepnya bisa tahu ya, kita bisa kira-kira, karena ini noken as tidak ada setelannya, kita ukur guys. Oke, ini bagian exhaust dan in beda ya.
normalnya bagian in 10. Oke, yang bagian exhaust itu kurang lebih 15. Oke, jadi kita ukur. Jadi bila mana bagian exhaust longgar bisa 30, itu namanya tidak bagus guys. Jadi mesin pasti berisik, pasti kasar. Maka dari itu kita ukur mulai dari top 1. Oke, bagian in, out. Oke, nah kita ukur lagi, itu bagian in kita ukur normalnya 15 dan bagian exhaust 20. Jadi in tuh lebih kecil ya, ukuran intake noken as itu lebih kecil daripada noken as yang bagian exhaust. Nah, kita tulis ya, in kita tulis sesuai dengan yang kita ukur. Nah, ini 10 ya, kita ukur 10. Jadi tadi kita masukkan 15 tidak masuk guys, bagian exhaust 15. Ini normal guys namanya. Mudah-mudahan semuanya sama ya ukurannya. Bila mana tidak sama ataupun lebih, biasanya lebih gede ya, bisa 25, 30. Nah, jadi kita ngakalinya dengan nyekir klep. Nanti kita sekir klepnya, lalu kita putar lagi. Tadi top 1 ya, jadi topnya 1342 guys. Nah, tadi sudah top 1, lalu kita lari ke top 3. Nah, kita mulai dari bagian exhaust, kita pakai ukuran 10. Nah, bila mana masih longgar, kita tambah lagi ukuran 15. Oke, 15 kita ukur apakah masih longgar. Nah, oke, ternyata masih longgar guys. Nah, ini 20 guys. Nah, ini bagian exhaust 20. Kalau masih longgar, tambah lagi. Oke, kita tambah lagi. Nah, kita tuh tadi berarti udah mentok ya ukurannya ya. Ini jumlah top 3. Nah, bagian exhaust 25 ya guys. Nah, ini kurang normal ya, lumayan berisik kalau nilai setelannya segitu. Ini bagian innya, bagian in kita cek juga mulai dari 10, 15, 20 guys. Oke, kalau masih longgar kita tambahkan lagi 15. Nah, oke, nah ini masih lumayan longgar. Ini bagian in. Nah, kita ukur lagi, kita masukkan. Lumayan seret ya. Nah, ini lumayan seret bagian in. Ini normalnya 10. Normalnya 10, standarnya 10 ya ukurannya ya. Bisa 10, bisa 15. Nah, standar 10, 15 ya nggak masalah ya, tapi jangan sampai 20 bagian in. Oke, nih, nah guys, nih bagian in 15 guys. Oke, nggak masalah ya, 15. Oke, kita putar lagi, pindah top guys, pindah top ke top 4 ya. Kita lari ke top 4. Apakah ukuran selahnya sama? Ini penting banget sebelum kita full turunkan mesinnya. Alangkah baiknya kita cek dulu ukurannya. Jadi kita punya perkiraan, bila nanti kita nyekir klep kita punya perkiraan kita tambah seberapa. Oke, jadi nggak ngacaknya ukuran noken asnya. Oke, nah ini bagian in kita ukur mulai dari 10, 15, 20 guys. Nah ya, oke, sudah dapat nilainya, lalu kita catat biar tidak lupa. Nah, ini bagian in, oke guys, bagian in 15 ya. Oke, 15 standar ya, yang penting jangan terlalu lebar. Kalau 20 nggak boleh guys, jadi mesinnya berisik. Oke, ini bagian
exhaust. Kita ukur bagian exhaust mulai dari 10, 15, 20, 25. Bila mana masih longgar, kita tambahkan lagi ukurannya, kita ganti, kita perbesar, mulai naik. Oke, masih lumayan longgar. Nah, ini oke, sudah dapat nilainya. Lalu kita catat di kertas, guys, biar nanti kita jumlahkan. Oke, exhaust 25. Nah, ini 25 nanti kita setting melalui skir clap, karena 25 lumayan berisik ya mesinnya. Kalau kita pengen halus, sehalus mungkin, nah kita skir sampai ukuran 15. Itu bagian exhaust ya, karena bagian exhaust itu lebih besar. Oke, kita lari ke top nomor 2. Oke guys, kita ukur setelah bagian in. Nih bagian in, mulai kita ukur mulai dari ukuran 10. Bila mana masih longgar, kita lari ke ukuran tambahin ya 15. Oke, 15 kita ukur. Nah, 15 guys, kita ukur. Nampaknya lumayan seret ya, 15. Tapi masuk. Nah, itu bisa kita tulis, kita catat. Tidak apa-apa, yang penting masuk. Oke guys. Nah, ini bagian in. Top nomor 2 guys. Nah, 15 ya nominalnya, ukurannya. Oke, lalu kita lari lagi ke bagian exhaust. Tetap di posisi top 2 guys. Oke, mulai dari 10. Tes 10 nampaknya masih longgar. Kita lari bagian 15. Kita tambah lagi nominalnya. Oke, 15 masih longgar guys. Kita tambah lagi terus longgar ya. Oke, kita naikkan lagi 25. 25. Oke, 25 nampaknya lumayan seret ya guys. Oke, nah ini nominalnya guys, ukurannya tadi. Oke, jika sudah kita catat lagi guys. Ini yang terakhir ya, top 2 yang exhaust. Nah, 25 guys. Nah, ternyata 25 semua ya. Yang top 1 15. Oke, yang exhaustnya. Nah, jadi itu nominalnya. Jadi kita skir clapnya sampai ukuran, nanti kita setting lagi. Nah, settingnya nanti di video selanjutnya guys ya, untuk detail setting noken as. Jadi dia nggak ada setelannya. Jadi kita memakai perkiraan dengan menyekir klep. Oke, kita buka ya bagian dalam rantai keteng. Kita cover, kita buka dulu bocah semuanya. Di atas ada tensioner, kita buka dulu. Nah, setelah kita ukur begitu, boleh kita buka bagian cover full ya. Nah, ini penampakannya guys. Nah, ini rantai pompa oli ya bagian bawah. Ini dampar. Nah, tadi tensionernya kita copot. Oke. Nah, ini posisi top 1 nih. Ini top 1. Nah, kanan kiri sama ya, berlawanan arah, ke kiri dan ke kanan. Oke, damparnya kita copot guys. Dampar kita copot dengan baut 10. Nah, kita copot pelan-pelan. Ini bakalan kita belah sampai metal duduk. Kita periksa apakah penyakitnya cuma di noken as. Itu sudah jelas ya, ukuran noken as itu sudah jelas, itu sangat berisik. Jadi kita setting melalui setel klep, kita skir dengan bor ya biar cepet. Nah, ini rantai keteng, lalu kita copot guys. Nah, rantai keteng kita copot. Nanti bagian rantai yang pompa belakangan ya. Oke, ini penampakannya. Lalu kita buka bautnya, pegangannya noken as. Itu
itu memakai baut 12. Kita copot semua. Oke, tadi kita sudah setting, jadi langsung saja kita bongkar. Kita tahu setelah ukuran standar tadi, pas kita buka kita udah tahu ukurannya noken as. Jadi kita bongkar total guys. Oke. Nah, oke, kita buka semuanya total. Ini memakai baut 12 guys. Oke. Nah, ini ada nomornya ya, tanda panah, dia menjalur ke depan arah ke rantai keteng. Dia ada nomornya dari nomor 1 sampai nomor 8. Nah, ini penampakannya. Ini nampaknya bagian atasnya metalnya masih bagus semua. Oke. Bagian atas kendalanya cuman terlalu longgar ya. Settingannya noken as terlalu longgar karena dia kemakan usia dan kemakan oli yang tidak dirawat dengan pemiliknya, jadi sangat mudah aus noken asnya. Oke, kita bongkar semua noken asnya. Ini pegangannya baut 12, kita copot semuanya guys. Oke, tinggal satu lagi. Nah, ini guys, nampaknya sangat keras ya. Pelan-pelan kita copot. Nah, menggunakan bautnya lagi untuk mengeluarkan. Kita masukkan separuh bautnya. Kita getok pelan-pelan biar dia naik ke atas. Oke, sudah copot guys. Lalu kita angkat noken asnya. Nah, ini penampakannya. Nah, ini koinnya ataupun botolannya masih lumayan bagus. Nah, ini agar tidak tertukar, ini sangat rawan. Ini sangat rawan guys. Nah, kita bersihkan dulu ya bagian atasnya menggunakan bensin, lalu kita lap. Nah, nanti kita akan tandai menggunakan tip X bisa guys. Jadi bila mana ini tertukar nantinya akan menjadi kasar guys. Jadi ini wajib kita catat bagian exhaust ini kita tandai. Oke, mulai dari exhaust kita tandai. Oke, nah ini ABCD ya guys, kita tandai. Ini bagian exhaust. Oke, supaya tidak tertukar. Bila mana tertukar nanti pasti seret ya. Oke, kita tandai. Tapi sebelum kita tandai, kita bersihkan dulu menggunakan bensin karena ada bekas oli bagian atas. Jadi kalau kita tandai itu pasti akan terhapus. Oke, ini bagian intake. Nah, kita tandai juga mulai dari 1, 2, 3, 4, oke, 5, 6.
dan 7 guys terakhir. Oke, sudah kita tandai semua. Ini penampakannya. Nah, jika sudah kita tandai, lalu kita copot ya, kita angkat. Oke, kita simpan, jangan sampai terbalik ataupun hilang ya tandanya, karena itu sangat rawan. Bila mana nanti kita merakit tertukar, itu sangat rawan kasar ya nanti bunyinya, sangat sensitif guys. Oke, ini kita buka baut bagian head ya. Ini menggunakan sok bintang. Nah ini guys, nah kita buka headnya. Nah, dan juga bagian bautnya ada di dalam itu ya, filter oli. Jangan lupa guys, dalamnya ada baut filter oli, dan ketutupan juga dengan metal itu. Kita copot semua, lalu nanti kita angkat headnya. Kita ingin melihat apakah bagian piston koplak ataupun kencang. Bila mana koplak, itu pasti bunyi guys. Bisa terjadi dengan metal jalan ataupun ring sehernya udah aus. Nanti kita bongkar dan kita lihat. Nah ini guys, kita copot semua baut headnya. Dia ada ringnya di dalam, nanti kita copot juga ring bautnya, dia ada. Jangan sampai ketinggalan ya guys. Nah ini penampakannya. Oke, lalu ringnya ya, ringnya ketinggalan guys. Kita ambil pelan-pelan ringnya, itu satu. Bisa menggunakan tangan ataupun menggunakan obeng ya. Nah ini guys, nah bautnya ada ringnya ya, baut head ada ring, jangan sampai tertinggal. Nah itu penting. Oke, satu-satu kita ambil, jangan sampai tertinggal guys. Nah ini bila mana bisa menggunakan tangan, boleh menggunakan tangan guys. Oke, pelan-pelan. Nah ini ringnya guys, pelan-pelan kita angkat. Penampakannya. Oke, lalu kita angkat headnya guys, berdua biar lebih enteng. Oke, kita congkel dikit, lalu kita angkat ya. Kita lihat bagian dalam piston dan klepnya apakah basah ataupun kering. Oke, kita lihat guys. Nah ini, oke, penampakannya. Bisa kita lihat bagian bawahnya, bagian klepnya. Nah apakah basah ataupun kering. Nah ini guys penampakannya. Oh ternyata klepnya semuanya basah guys. Nah ini ada beberapa klep doang yang kering. Nah yang lainnya semuanya hitam. Nah ini guys penampakannya. Nah ini penyakit ini mulai dari seal klep itu sudah lumayan keras, ataupun dari ring seher yang sudah mulai aus. Lalu dia pembakarannya tidak maksimal. Ini kita bisa lihat pistonnya hitam semua guys dan basah ya. Nah ini ada kemungkinan ada kebocoran dari seal pipe ataupun dari ring seher. Tapi bagian boringnya lumayan halus ya, belum aus. Oke, nah halus, dia belum lecet.
Dan bagian packing headnya kita ganti juga, itu wajib ganti ya. Nah ini penampakannya pistonnya. Nanti kita bersihkan semua guys dalamannya. Nah lalu tahap selanjutnya kita membersihkan dulu ya, membersihkan piston. Lalu pistonnya kita tandai agar tak tertukar. Oke, mulai dari piston bagian 1, 2, 3, 4. Ini bagus boringnya. Lalu pengecekan yang selanjutnya adalah kita menggerakkan piston, apakah koplak. Oh, koplak guys ya, bisa dilihat. Nah itu koplak guys. Oke, yang piston bagian 4 sama juga, itu koplak. Nah itu juga bisa menyebabkan bunyi guys, pasti bunyi. Kalau mesin nyala itu pasti bunyi guys, karena itu goyang ya ringnya. Nah itu goyang guys, goyang ya. Nah itu goyang guys. Nah itu goyang semua. Nah dua penyakit sudah kita temukan, itu bisa terjadi dari metal jalan ataupun ringnya udah aus guys. Jadi dia tidak bisa nahan piston di tengah-tengah dengan kencang, jadi dia goyang. Oke, kita bersihkan dulu agar terlihat, lalu kita tandai. Nah ini kita bersihkan ya untuk melihat bagian arah ke depan. Ini sudah kita bersih. Oke, kita bersihkan lagi dengan cutter ya, bisa. Oke, pelan-pelan ya guys, kita bersihkan. Nah yang terakhir piston nomor 4 kita bersihkan juga. Nah ini sudah bersih guys. Tahap selanjutnya kita menandai bagian piston nomor 1. Kita ketrik bisa menggunakan pahat ataupun obeng lancip. Kita tandai ya bagian share nomor 1. Kita tandai aja, kita ketrik 1 titik ya. Oke, lalu piston nomor 2 juga kita tandai, kita ketrik juga. Tuh 2 titik ya kita tandai, kita ketok. Lalu piston nomor 3 guys, kita ketok 3 titik ya, agar tidak tertukar waktu pemasangan nanti guys. Lalu piston nomor 4 sudah kita tandai ya. Ini penampakannya piston nomor 1. Nah itu piston nomor 4. Oke, kita putar lagi. Nah sudah kita ketrik. Nah ini nomor 2 guys. Nah ini piston nomor 3. Oke, ini tanda-tanda bagian depannya, jadi arahnya ke depan semua, arah poli. Nah ini jangan sampai terbalik ya arahnya, nanti pas kita perakitan. Nah ini ke depan semua, ada titik besar itu ke depan semua guys, ke arah poli bagian depan ini guys. Oke, bagian depan ini guys. Lalu kita bongkar, kita balik mesinnya, lalu kita akan membuka pistonnya dan mengecek metal jalannya guys, apakah masih bagus, masih layak dipakai lagi ataupun harus ganti. Oke, kita bongkar karternya guys. Nah ini karternya kita buka, menggunakan baut 10. Oke, pelan-pelan guys.
ini penampakannya guys, udah terlihat. Ini pompa olinya dan gigi balance-nya sudah terlihat. Nah, jadi gigi balance-nya tidak perlu kita lepas ya, cukup kita membuka bagian pompa oli nanti untuk membuka rantai itu yang kecil. Nah, ini baut bagian bawah, baut 12, ukuran 12 kita copot semua, karena ada lapisan lagi yang perlu kita buka untuk membuka piston nantinya. Ini menggunakan shock 12 muter, dan juga ada baut di bagian dalam filter oli, nanti kita buka juga guys. Dia ngumpet dan tidak terlihat ya baut 12 ya, jadi kita harus melepas filter oli guys. Nah, ini tensioner keteng pompa oli kita copot juga guys. Nah, ini dia pedalnya, rantai keteng kecil ya pompa oli. Jadi nanti kita buka rantainya, tidak bisa langsung kita buka ya, kita harus membuka bagian pompa olinya. Nah, ini sudah kita buka. Oke, kita lepas. Nah, ini kita pasang lagi guys. Oke, kita copot, kita amankan, dan lalu kita membuka baut itu. Kita buka baut tengah dulu ya, itu menggunakan L guys, menggunakan shock L. Kita copot dulu karena di dalamnya ada baut 12. Nah, itu guys penampakannya. Nah, baut 12 itu harus kita copot juga. Oke, jadi baut 12 itu tersembunyi di bawah ataupun di dalam filter oli guys. Oke, ini penampakannya. Lalu tahap selanjutnya boleh kita copot. Oke, kita lepas. Oke, dan gigi balance juga masih nempel ya. Ini guys penampakannya, kita amankan lagi. Nah, lalu ini penampakannya, kerasnya ya, olinya sudah hitam itu. Nah, nanti kita membuka metal jalan juga dan metal duduk, kita periksa semua. Hal yang kita lakukan, kita membuka baut yang metal jalan ataupun baut piston, pegangan piston guys. Kita buka semuanya, kita kendorkan. Dia menggunakan 12 shock bintang. Oke, kita kendorkan semuanya dulu agar nanti mudah kita mendorong ya. Oke, kita copot guys menggunakan 12 shock bintang. Kita ingin mengetahui apakah metal jalannya sudah aus atau belum. Oke, ini penampakannya metal jalannya, ini dinamakan metal jalan guys. Oke, kita buka lagi yang keduanya, bagian tengah dulu kita buka. Oke, lalu kita miringkan mesinnya guys untuk mendorong piston agar bisa keluar. Nah, ini posisi stang sernya harus lurus ya. Lalu nanti kita dorong menggunakan kayu ataupun bahan-bahan yang lunak ataupun ujungnya pipa, tapi jangan sampai lecet ya guys. Kita dorong. Nah, kita dorong. Nah, ini penampakannya pistonnya. Piston 2 dan 3 sudah kita copot guys. Oke, nah ini sudah lumayan aus metalnya, penampakannya guys. Metalnya kita pasang lagi agar rapi ya.
kita pasang sesuai tanda, ada tandanya di situ. Nah itu tanda guys, nah ini ada tanda, jangan sampai terbalik. Kita pasang lagi bautnya, lalu kita amankan agar rapi. Sama guys, ini juga kita pasang lagi metal jalannya. Oke, kita amankan. Nah posisinya harus pas ya, sesuai tanda. Dia terdapat tanda dari pabrik guys. Bila mana salah terbalik, dia tidak bisa muter guys, pasti macet dan akan menyebabkan bengkok. Nah ini masih bagus ya, tidak goyang. Itu ada bosnya di piston ataupun di stang sehernya, dia masih bagus. Jadi penyakitnya yang kita temukan itu satu, bagian noken as terlalu longgar, jadi kita bisa setting melalui screw klep. Dan kedua, ring seher harus kita ganti. Dan yang ketiga, seal klep juga kita harus ganti. Dan yang keempat, metal jalan juga kita ganti guys. Oke, nah ini kita buka semuanya, pistonnya ataupun stang sehernya, pegangan stang seher itu kita buka semua, ada 4 ya. Kita buka pelan-pelan. Oke, semuanya biar terlepas pistonnya. Lalu dan tahap selanjutnya kita buka keras setelah kita bongkar semua pistonnya. Oke, kita dorong dengan bahan yang lunak ya, ataupun kayu, bisa juga pipa tapi yang ujungnya karet guys, jangan yang ujungnya besi, sebab akan mengakibatkan lecet pada metal jalannya. Nah ini penampakannya. Lalu kita pasang lagi agar rapi ya, kita pasang bautnya dan metal jalannya kita pasang guys. Nanti metal jalannya kita ganti ya, karena dia udah goyang ya. Oke, kita buka lagi yang terakhir. Nah ini piston yang terakhir, yang keempat guys. Kita rapikan dulu agar tidak berantakan. Oke, kita pasang lagi guys. Oke, kita simpan semuanya, bocah kita kencangkan agar tidak terlepas metal jalannya. Oke, ini baut shock 14 tapi dia modelnya kembang. Lalu kita buka bagian kerasnya, kita copot juga untuk mengetahui metal duduknya guys, apakah masih bagus, dan mengetahui metal bulan juga. Nah ini yang terjadi, metal bulan itu jarang kita ganti ya, dan jarang rusak juga metal bulan. Tapi alangkah bagusnya kita cek semuanya. Oke. Oke, ini sangat keras ya, cara pembukanya ya. Kita pasang lagi bautnya, tapi jangan sampai ngedrat. Lalu kita ketok pelan-pelan ya guys, agar tidak lecet di bagian metal duduknya. Nampaknya sangat keras ya guys, karena olinya tidak terawat. Mungkin dia belum pernah ganti oli dari pembelian baru mungkin guys, makanya olinya sangat hitam. Nah ini penampakannya, ini yang dinamakan metal duduk guys. Ini metal duduk. Oke, masih bagus ya, metal duduknya masih bagus. Oke, kita kendorkan ya guys, pelan-pelan. Oke, biasa kita ketok agar bisa keluar bautnya, pelan-pelan guys. Nah ini
Ini nampaknya sangat keras. Oke guys, berhasil kita buka. Ini keras ya, ini macet. Oke, metal duduknya juga. Nah ini guys, oke ini penampakannya. Kita amankan. Oke, satu lagi kita ketok juga guys. Oke, ini sudah lepas guys. Metal duduknya belarit dikit ya, tapi masih bisa dipakai. Ini kita buka juga. Oke, masih bagus guys. Selanjutnya kita buka juga guys. Oke, masih bagus ya guys. Lalu kita angkat ya. Ada metal bulan, jangan lupa. Nah, metal bulannya masih bagus ya, dia ada dua. Kita copot dahulu dua-duanya. Metal bulan masih lumayan bagus guys. Kita angkat. Nah oke, kita lihat metal duduknya. Ini guys, penampakannya metal duduknya masih bagus guys. Oke, kita bisa pasang lagi, masih bagus. Ini yang kedua masih bagus juga. Oke, lalu yang ketiga kita cek juga. Oke, aman, bagus guys, masih bagus. Oke, lalu yang terakhir. Oke, aman, masih bagus juga guys. Oke, sempurna guys. Yang terakhir ya guys. Nah, masih bagus. Oke. Oke guys, ini sudah kita bongkar semua. Lanjut kita bersihkan dengan bensin. Kita cuci semua guys. Oke guys, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen agar video kita bisa berkembang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.